Dan di pagi hari ini semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengingat waktu sudah pukul 8 lewat, maka mari saja kita mulai kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia Allah di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Kita semua bisa hadir melalui tatap muka online, melalui aplikasi Zoom Meeting, dalam rangka kegiatan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Semoga kegiatan kita di kesempatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan rencana kita untuk pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Yang saya hormati Bapak Haryanto Stan Kamil, MPD MHUM, Kepala SMA Muhammadiyah 4 Depok. Yang saya hormati Ibu Paruliana Sari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Rizka Napa Pujiastuti, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik yang dirahmati Allah, serta orang tua, wali, peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Di kesempatan pagi hari ini memenuhi undangan kami untuk kegiatan sosialisasi. Tuh, ganti Bu namanya. Sosialisasi Ganti lah namanya. Kegiatan tatap muka terbatas yang segera kita akan laksanakan pada hari Senin yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita, dan berdasarkan keputusan pemerintah bahwa kegiatan tatap muka sekolah sudah boleh dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat dalam rangka hifzun nafas, menjaga keselamatan seluruh warga sekolah dan warga masyarakat. Maka untuk itu di kesempatan pagi hari ini kami dari sekolah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas yang segera akan kita laksanakan. Sambil seraya kita berdoa agar tatap muka terbatas ini tidak berlangsung lama dan kemudian bisa tatap muka sepenuhnya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini bisa segera berakhir. Maka marilah kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ganis Miftahudin, Guru Tahsin dan Tahfiz SMA Muhammadiyah 4 Depok. Kepada Ustadz Ganis Miftahudin, SPD, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifat
عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Ada Baik, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amin. Terima kasih Ustaz Kanis atas tilawahnya. Mudah-mudahan beliau yang baca dan kita yang mendengarkan selalu dilimpahkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik SMA Muhammadiyah Depok yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Muhammadiyah Depok kepada Bapak Haryanto Sultan Kamil, MPDM HUM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman Islam. Semoga dengan karunia ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid, wali peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Depok, ucapkan terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang keadaan kondisi. Memang karena saya juga punya anak, di rumah ada 3 orang yang bersekolah, 1 orang yang belum sekolah. Ketika ada rencana untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, itu seperti sebuah dilema. Di sisi lain, anak-anak udah jenuh. Saya tahu kondisi bagaimana orang tua yang melihat putra-putrinya di rumah, melihat kesulitan untuk mengikuti pelajaran, insya Allah tetap dalam keadaan semangat. Tapi kita ada pilihan ikhtiar kita saat ini,
untuk menghadirkan anak-anak di sekolah. Dan juga ada khawatir apakah aman gitu. Maka ikhtiar kita sudah kita laksanakan, yaitu guru-guru di SMA sudah divaksin, alhamdulillah. Kita sudah menyiapkan protokol kesehatan. Insya Allah SOP-nya insya Allah kita laksanakan, kita siapkan di hari tanggal 18. Nah, sekarang bagaimana sikap atau apa yang akan di sikap dari anak-anak kita ketika datang ke sekolah, apa yang harus dilaksanakan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, datang jam berapa, pulang jam berapa. Inilah yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah rencana untuk tatap muka terbatas, maka ada beberapa yang kemudian tidak seperti biasanya sebelum pandemi. Seperti misalnya jam belajar. Biasanya kita kan pulang sampai asar baru selesai gitu. Saat ini kita persingkat, selesai itu pembelajaran sampai zuhur. Tapi anak-anak zuhurnya itu harus sholat di masjid Al-Qamar. Artinya ketika azan berkumandang, anak-anak selesai pembelajaran, maka kemudian sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian boleh pulang. Bagaimana pulangnya nanti? Seperti yang kita bicarakan. Datangnya biasanya 6:30 sudah ada. Tapi nanti kita memulai 7:30. Ini diperpendek dari segi waktu. Lalu dari segi peserta didik yang datang juga kita pakai hitungan seminim mungkin, yaitu 25%. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti dalam pelaksanaannya putra-putri Bapak Ibu ke sekolah itu dalam sebulan itu jatahnya hanya seminggu. Jadi kalau diibaratkan sebulan itu 4 minggu, maka jatahnya hanya seminggu. Jadi 25% dimanfaatkan sebaiknya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kita ini bertahap, ya, tidak serta-merta mendadak semua seperti kembali ke awal seperti sebelum pandemi. Tidak bisa itu. Maka kemudian saya juga berusaha untuk melaksanakan tatap muka terbatas ini, pembelajaran tatap muka terbatas secara bertahap. Yaitu tadi dimulai dari 25% dari segi jumlah. Dari sisi kapasitas anak di dalam kelas 50%. 50%-nya. Jadi siswa kelas kita misalnya 32, maka yang kita berikan adalah 16 orang haknya. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, PTMT ini kuncinya adalah diizin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian masih khawatir atau tidak mengizinkan putrinya untuk ke sekolah, buat kami tidak terlalu bermasalah. Karena pada prinsipnya pembelajarannya tetap secara online. Jadi kita memandang bahwa hadirnya peserta didik ke sekolah itu bukan wajib, tapi sebuah hak. Bagi kita di sekolah adalah wajib memberi layanan, peningkatan layanan. Tapi bagi anak ketika ke sekolah itu adalah hak dia untuk memberi layanan tambahan, karena memang kita alami selama hampir 2 tahun ini ada banyak kekurangannya ketika lalu kita pakai modelnya itu sepekan penuh. Jadi peserta didik misalnya saat ini yang akan masuk nanti hanya kelas 12, misalnya kita anggap saya kelas 12 IPA dibagi 2 dulu.
bisa jadi nomor yang ganjil, nomor yang genap, atau nomor 1 sampai nomor 16 di minggu pertama ini. Nah, maka sepekan itu dia masuk sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Nah, seperti itu, maka minggu berikutnya dia akan istirahat selama 3 minggu ke belakang. Masuk lagi dia pekan berikutnya ketika di pekan kelima. Begitu seterusnya dan begitu. Kenapa tidak selang-seling sehari masuk, sehari tidak? Ternyata saya lebih suka yang seminggu supaya kalau ada kasus, trackingnya gampang. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, peserta didik kebiasaan barunya jadi selain misalnya kita mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, jangan bergerombol, gitu ya. Kita berusaha untuk meminimalisir jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, pembiasaan pertama misalnya, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh sebagian siswa-siswi kita itu di sebelum pandemi. Nanti Bapak Ibu sekalian, putrinya tolong dari rumah sudah dibekali tempat minum dan tempat makan. Tentu saja ada isinya tempat makan. Saya tidak karena walaupun sampai jam 12 itu pada rentang waktu lumayan dengan jam istirahat jeda kita istirahat diberi kesempatan untuk makan. Tidak keluar sekolah tapi tetap di ruang kelas kemudian menggunakan. Nanti disediakan di kelas itu adalah stasiun pengisian air galon, nanti ada setiap kelas ada. Jadi anak-anak itu karena air itu misalnya lebih banyak konsumsinya maka di tiap kelas ada. Tapi untuk ransum makanan untuk sekali makan pasti di bawah. Dan tidak boleh dipinjamkan itu. Jadi kita punya pengalaman di tetangga kita waktu di SMP 20 itu kemarin ada endemi hepatitis. Ternyata yaitu dia tukar-tukaran gelas minuman atau apa gitu seperti itu. Nah sekarang kita terapkan di sini juga sama karena memang kita usahakan tidak ada. Dan meja bangkunya itu juga nggak boleh pindah-pindah. Dia di bangku nomor 1 misalnya, maka sepekan itu dia harus di situ terus. Kan itu terus di situ. Pekan berikutnya boleh juga pindah, tapi sebaiknya tidak pindah. Jadi dalam sepekan itu dia tidak pindah-pindah. Nah, ada lagi misalnya kedatangan. Buat yang kemudian diantar itu atau kemudian bawa kendaraan sendiri. Kita sudah siapkan kerjasama dengan lapangan futsal ada yang kita manfaatkan untuk parkir. Lalu terlebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Jadi, Bu Paruna. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga protokol kesehatan agar PTMT ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kasus, nol kasus, ya. Sehingga kita bisa meningkat perlahan dari 25% kemudian menjadi 50%, 75%, mungkin sampai 100%, sampai kemudian. Dan mudah-mudahan saya berharap juga anak-anak kita sudah divaksin semua supaya lebih aman lagi. Tapi tetap kalau dan sudah divaksin tetap menggunakan masker. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan oleh. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto Sultan Kamil yang sudah menyampaikan kata sambutan sebagai Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan panduan-panduan umum untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka terbatas di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan
pembelajaran tatap muka terbatas yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Paruliana Sari SPD kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka secara daring pada pagi hari ini. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah menyempatkan hadir pada rapat sosialisasi pelaksanaan PTM di pekan depan. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Haryanto Sultan Kamil selaku Kepala SMA Muhammadiyah 4 Depok. Selanjutnya Pak Ali Wartanidata selaku Humas SMA Muhammadiyah 4 Depok. Dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada rapat pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal yang lebih detail seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Hari terkait pelaksanaan PTM di pekan depan. Saya akan menjelaskan lewat share screen. Untuk sosialisasi PTM terbatas SMA Muhammadiyah 4 Depok, yang akan dibahas adalah yang pertama sistematika rolling, kemudian PTMT kelahiran, kegiatan pembiasaan, SOP kedatangan peserta didik, dan ketentuan seragam, dan ada beberapa peraturan selama PTM berlangsung. Yang pertama, sistematika rolling, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa PTM yang akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 4 akan dimulai pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Nah, kemudian pelaksanaannya setiap hari akan dihadiri peserta sekitar 25%. Rolling kelas akan dilakukan per minggu. Dan jadwal pelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan PTM terbatas itu disamakan, dan PTMT itu bersifat tidak wajib untuk peserta didik. Jadi untuk orang tua yang mengizinkan anaknya untuk PTM dipersilahkan, namun bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya melaksanakan PTM itu tidak bermasalah selama masih mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Selanjutnya ini adalah jadwal PTMT kelas yang sudah kami bagi untuk pekan pertama dari tanggal 18 sampai 22 Oktober, dari hari Senin sampai 20 hari Jumat. Itu kelas 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, dan 12 IPS. Ini di kelasnya itu masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk nama-nama kelas A dan kelas B akan kami sampaikan, akan kami lampirkan lewat WA belajar dan tugas di grup kelasnya masing-masing. Setelah pekan pertama, selanjutnya di pekan kedua PTMT, di tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021 itu adalah kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPS.
Selanjutnya di pekan ketiga, yaitu di tanggal 1 sampai 5 November 2021, itu kembali menjadi kelas 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, dan 12 IPS yang bagian B. Selanjutnya, di pekan keempat, di tanggal 8 sampai 12 November 2021, ada kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPS. Jadi masing-masing kelas nanti dibagi dua, ada kelas A dan kelas B. Untuk masing-masing kelas memiliki jadwal PTM selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Gitu. Ini selama 1 bulan ke depan jadwalnya. Untuk bulan berikutnya akan diberikan jadwal yang terbaru. Kemudian prosedur pelaksanaan PTM, pada saat kelompok A mengikuti PTM, maka kelompok B akan mengikuti PJJ dari rumah. Jadi jadwal PTM maupun PJJ itu sama dan materi ajar dan absensi tetap diakses di Google Classroom. Jadi untuk anak-anak yang berada di rumah tidak usah khawatir karena untuk segala materi ajar maupun absensi tetap bisa diakses dari rumah maupun di sekolah. Kemudian peserta didik yang tidak diizinkan orang tua untuk mengikuti PTM akan mengikuti PJJ. Jadi walaupun dia termasuk kelompok A yang mengikuti PTM, namun misalnya orang tua tidak mengizinkan, maka dia tetap wajib mengikuti pembelajaran melalui PJJ dari rumah. Selanjutnya berikut adalah jadwal pelajaran. Untuk lebih detail akan kami lampirkan di grup kelas belajar masing-masing. Ini untuk jadwal harian. Pukul 7.30 sampai pukul 8 adalah kegiatan pembiasaan. Pukul 8 sampai pukul 9.30 adalah pembelajaran. Selanjutnya 9.30 sampai 10 itu adalah istirahat atau jeda. Dari pukul 10 sampai 11.30 itu pembelajaran kembali. Setelah itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baru siswa diizinkan untuk meninggalkan sekolah dan langsung pulang menuju rumah masing-masing. Kemudian, kegiatan pembiasaan. Setiap hari selama PTM maupun PJJ selalu ada kegiatan pembiasaan dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan pembiasaan. Untuk di hari Senin, Selasa dan Rabu. Untuk Senin ada tilawah Al-Quran, Selasa ada kegiatan literasi, Rabu kegiatan tilawah Al-Quran. Untuk Kamis ada apel atau zikir pagi, ini akan dilaksanakan secara bergantian. Misalnya pekan ini ada apel, maka pekan depan akan ada zikir pagi. Yang terakhir di hari Jumat adalah kegiatan taklim. Untuk kegiatan pembiasaan ini dilakukan ketika PJJ masih akan ada kegiatan disampaikan melalui WA Group dengan laporan berada di Google Classroom. Namun ketika dia PTM maka akan didampingi oleh guru di masing-masing kelas. Kemudian berikut adalah prosedur sebelum berangkat ke sekolah yang harus dilakukan oleh siswa di rumah masing-masing. Yang pertama adalah screening kesehatan. Screening kesehatan secara simpel dilakukan oleh orang tua kepada peserta didik untuk melihat apakah apakah anak bunda atau ayah mengalami demam, pilek, flu, atau lemas, maka sebaiknya tidak usah ke sekolah dan segera mengabarkan ke wali kelas masing-masing. Jika dirasa peserta didik tersebut memenuhi kesehatan yang bagus, maka diperbolehkan untuk mengikuti PTM di sekolah. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kita sebagai orang tua sudah mengecek kondisi kesehatan anak kita. Yang kedua adalah sarapan pagi. Pastikan anak-anak ayah bunda harus sudah sarapan pagi di rumah supaya kondisi kesehatan
akan tetap baik dan bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Jadi karena kita selama istirahat tidak diperbolehkan keluar dari sekolah, maka siswa diwajibkan untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Sehingga walaupun dia tidak keluar sekolah, tetap memiliki makanan untuk dimakan dan tidak tidak meminta ke temannya karena mengurangi kontak fisik dengan teman-temannya. Untuk minuman kita menyediakan juga air galon di sekolah jika minuman dari rumah kurang cukup. Selanjutnya adalah membawa alat tulis dan perlengkapan sholat sendiri. Jadi tidak ada yang meminjam-minjam kepada teman-temannya. Selanjutnya tetap menjaga jarak selama di perjalanan. Selanjutnya adalah prosedur selama di sekolah. Jadi yang pertama siswa datang ke sekolah pukul 7.30, maaf Ibu ini ada kesalahan, pukul 7.30. Jadi ketika hadir yang membawa kendaraan pribadi itu parkir di lapangan futsal. Ini kedatangannya pukul 7.30 ya Ayah Bunda ya. Yang kedua, berpakaian seragam dan rambut dicukur rapi. Jadi bagi siswa yang tidak memenuhi kerapihan dan segala macam, itu tidak bisa masuk ke PTM atau ada proses tindakan pendisiplinan dulu oleh guru yang bertugas. Selanjutnya, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, selama istirahat tidak diperbolehkan keluar sekolah. Dan setelah pembelajaran sekolah, langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk ketentuan seragam selama PTM, untuk hari Senin memakai seragam putih-putih, hari Selasa untuk memakai seragam PDH biru untuk kelas 12, untuk kelas 11-nya dan kelas 10 memakai seragam putih abu-abu. Kemudian hari Rabu menggunakan seragam batik putih, untuk hari Kamis seragam HW, atau di kelas 10 dan di kelas 11 menggunakan batik bebas dan bawah celana atau roknya abu-abu. Kemudian hari Jumat menggunakan seragam muslim atau baju muslim bebas. Berikut sosialisasi dari kami. Jika ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di acara selanjutnya. Mungkin itu cukup dari saya, Pak Ali. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli atas penjelasannya berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai pada hari Senin depan, tanggal 16. Dengan jadwal pekan pertama adalah kelas 11 IPA dan IPS, dan kelas 12 IPA dan IPS. Untuk kelas A-nya, nanti kelas A atau B-nya akan disampaikan daftarnya di grup belajar masing-masing dan juga akan disampaikan kepada Bapak Ibu agar juga Bapak Ibu punya jadwal berkaitan dengan pekan berapa anak-anak kita masuk di kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya dan menyampaikan pertanyaan ataupun juga usulan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk aturan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengklik raise hand. Ada di reactions, kemudian ada raise hand.
Nah, nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya dengan menyebutkan nama dan juga pertanyaan disampaikan secara secara singkat, jelas dan padat setelah kami berikan waktu untuk bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada 2 orang yang sudah melakukan raise hand. Yang pertama Ibu Yudita Ali dan yang kedua Dina Desya kelas 12 IPA. Kami persilakan yang pertama untuk Ibu Yudita Ali. Silakan Bu. Ya, mohon maaf pertama Bapak, saya menggunakan HP. Maaf, suaranya kurang terdengar. Ya, mohon maaf Bapak, saya menggunakan HP istri. Sudah terdengar Bapak? Kurang jelas kalau di saya. Bu Leli gimana terdengar? Ya. Kurang kedengeran Pak. Ya, itu apa namanya? Yang lain dulu Pak, terima kasih. Tidak terdengar sama sekali Pak Ali. Baik Bu, Bapak mohon maaf suaranya agak dikeraskan, bisa menggunakan earphone atau lebih mendekati suaranya dengan posisi handphone. Silakan Pak. Atau Ibu Yunita Ali. Baik, mungkin kita Bapak Yunita Ali, Pak Ali. Oh, Pak Yunita. Maaf. Nama anaknya itu kayaknya. Oh iya. Baik. Bagaimana Bapak? Kalau nanti kurang terjelas dengar jelas suaranya, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Dan kami berikan dulu yang selanjutnya ke Ibu Dina. Saya persilakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Ali, Bu Leli. Suara saya terdengar, alhamdulillah. Silakan. Terdengar Bu, alhamdulillah. Oke, baiklah. Pertanyaan saya gini, alhamdulillah di sekolah kita juga, maaf tempat saya mengajar juga sudah mulai PTMT dan ada jadwal Zoom setiap hari. Dan untuk penyajian pelajaran itu sistemnya hybrid, Bu dan Pak. Jadi kalau kita di sekolah belajar, anak di rumah sama belajar juga via Zoom gitu. Jadi sama-sama mendapatkan materi yang sama pada hari yang sama. Nah, saya lihat di sini di Muhammadiyah 4 itu berarti berjadwal 1 minggu kelompok A, 1 minggu nanti kelompok B di tempat yang di waktu yang berbeda. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika kelompok A sedang belajar, kan mereka mendapatkan materi langsung dari gurunya. Nah, kelompok B di rumah apakah sama? Tadi katanya kan materinya sama yang akan dikasih. Apakah sama dengan sistemnya hybrid atau mereka hanya disajikan di Google Classroom saja? Berarti maaf sekali ada yang miss juga ya dari kelompok yang belajar di rumah. Dan kalaupun nanti misalnya, jangan khawatir Bu, nanti di kelompok B mereka juga mendapatkan ajaran yang sama seperti yang berarti akan 2 kali pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru yang sama dengan berarti jadwalnya pasti berbeda Bu ya. 2 kali pembelajaran untuk 1 pelajaran yang sama. Kalau dalam hemat saya nih ya, pemikiran saya berarti 2 kali penyajian gitu. Atau kalau misalnya sistemnya hybrid berarti sama. Di rumah dapat, di sekolah dapat. Gitu Bu Leli sama Pak Ali. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ini atas pertanyaannya. Saya persilakan Bu Leli untuk bisa langsung menjawab terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan lagi ke Bapak Yunita Ali untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya persilakan Bu. Baik Pak, terima kasih Mama Disya atas pertanyaannya. Memang ini sudah menjadi pertimbangan kami untuk pelaksanaan PTM ke depan. Karena untuk pelaksanaan PTM pertama besok, kita memang belum bisa mengadakan pembelajaran secara Zoom
sambil guru tersebut menjelaskan sehingga di rumah masih bisa menonton penjelasan tersebut begitu ya. Kita belum mengadakan seperti itu. Jadi yang kita laksanakan adalah untuk si peserta didik yang hadir, maka dia akan menerima penjelasan tambahan dari guru di kelas masing-masing. Namun untuk kelompok B atau kelompok yang lain bisa mengakses materi dan materi dan penjelasan tambahan jika diperlukan untuk materi tersebut di Google Classroom saja. Begitu Ibu. Kalaupun memang ada pertanyaan atau membutuhkan pembelajaran atau pembahasan yang lebih, itu bisa ditanyakan ke guru tersebut di grup belajar atau bisa lewat Google Classroom tersebut. Begitu Ibu untuk pelaksanaan PTM pertama kita. Dan kita juga untuk pelaksanaan PTM tidak saklek seperti ini selamanya gitu ya Bu ya. Jadi memang selama pembelajaran nanti kita sambil mengevaluasi apakah proses pembelajaran ini sudah maksimal atau belum. Dan misalkan dirasa belum maksimal, maka kita akan selalu memperbaiki proses PTM yang akan dilaksanakan di sekolah. Mudah-mudahan sih di semester depan sudah tidak PTM terbatas lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sama-sama Bu Leli, terima kasih. Terima kasih Bu Leli dan Bu Desya yang sudah menyampaikan. Memang secara materi nanti semua materi yang akan disampaikan melalui Google Classroom berkaitan dengan penjelasan secara tatap muka hanya diberikan kepada yang datang ke sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang mengajar di sekolah juga kita akan coba untuk bisa merekam pembelajarannya sehingga nanti bisa disaksikan oleh teman-temannya yang tidak datang ke sekolah agar kemudian juga bisa mengikutinya. Kadang-kadang kalau kita siapkan Zoom-nya juga takutnya nanti ada anak-anak yang tidak bisa mengakses melalui Zoom berkaitan dengan aksesnya. Namun insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa merekam proses pembelajarannya di kelas sehingga nanti bisa disaksikan oleh yang tidak hadir di kelas pada saat itu. Namun materinya adalah yang disampaikan adalah sama insya Allah dengan yang di rumah maupun yang di sekolah. Baik, selanjutnya sini ada pertanyaan dari, saya harus buka kacamata dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru, apakah waktu PTMT untuk kelas 12 tidak bisa ditambah satu pekan lagi? Karena mengingat kelas 12 itu kan sebentar lagi mau ujian. Nah, ini pertanyaan dari Azra. Silakan Bu Leli bisa dijawab. Iya Azra, untuk kelas 12 memang belum dispesialkan ya, belum masih mengikuti alur PTM yang sudah diatur. Kemudian selama 1 bulan ini, untuk 1 bulan ke depan kita sambil mengevaluasi apa yang kurang di 1 bulan ini, maka akan ada perubahan atau tidak itu akan disampaikan selanjutnya gitu Pak Ali. Untuk selama 1 bulan ini memang belum ada tambahan untuk kelas 12. Ya, baik. Untuk Azra tidak ada tambahan tatap muka di sekolah. Tapi kalau tatap muka berkaitan dengan pembelajaran tambahan, ya nanti bisa dengan guru masing-masing ya. Insya Allah masih bisa dilaksanakan. Dan jangan takut kalau sekarang kurikulumnya semuanya tidak ada dari nasional, semuanya yang diujikan adalah dari Bapak Ibu guru yang menyampaikan dan juga soalnya dari masing-masing Bapak Ibu gurunya. Oh ya maaf Pak Ali, untuk yang kelas 12 insya Allah memang ada pendalaman materi, tapi untuk akan dimulai tanggal berapa akan diinformasikan lebih lanjut di kesempatan berikutnya ya Pak Ali. Insya Allah akan ada pendalaman materi kelas 12. Ya.
Baik, nanti pendalaman materi baik itu untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun ujian akhir, insya Allah nanti kita akan selenggarakan. Mungkin secara hybrid ya, offline dan online gitu. Tapi anak-anak kebanyakan pengennya offline ya, ke sekolah ya. Ke sekolah. Nah, kita masih terbatas dan sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin dari Bapak Hari ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan dua pertanyaan tadi. Kami silakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, saya memang dari awal bilang ke Pak Bu Leli dan guru-guru waktu terbatas bahwa kita melaksanakan PTMT ini secara bertahap. Kesiapannya bukan hanya di peserta didik orang tua, tapi juga di guru dan sekolah. Kita sambil melihat apakah di sebulan ini semuanya aman-aman saja. Kita kemudian aman-aman saja dan diperlukan ternyata nilai, ternyata anak-anak secara disiplin sudah bisa berpegang teguh, pakai prokesnya bagus, maka tidak menutup kemungkinan kita akan tambah. Saya memastikan bahwa nanti setiap guru itu akan merekam setiap pertemuan tatap muka di kelas terbatas agar peserta didik yang di rumah walaupun tidak langsung menerima kegiatan itu secara langsung, tapi bisa disampaikan hasil rekaman itu secara delay, baik lewat, mungkin bisa disampaikan melalui YouTube, mungkin bisa disampaikan melalui videonya melalui WA group kelas masing-masing. Tapi paling tidak, saya ingin setiap anak itu memperoleh hak yang sama. Makanya saya mengambil waktunya itu tidak selang-seling sehari-sehari gitu. Saya pikir seminggu. Gitu. Saya itu yang paling saya khawatirkan tentu saja adalah justru pada sisi adaptasi kebiasaan baru. Ya. Kita melihat apa anak-anak disiplin atau tidak, ada kasus atau tidak. Karena saya khawatir kalau ada kasus nanti tidak dapat izin kita untuk melaksanakannya, ada opsinya lagi. Maka saya lebih suka ketimbang sesuatu yang drastis perubahannya, tapi saya lebih suka bertahap. Maka untuk kelas 12 terutama, yaitu seperti itu, kita secara kolosal, klasikal, sebulan ini seperti itu. Kita lihat sebulan datang, evaluasi apakah ada perubahan, menambah, bisa, sama, bisa, atau bisa saja kemudian kita ada, kalau ada kasus malah khawatirnya kita tidak berharap. Bisa saja kemudian ada liburnya gitu, seperti itu. Maka itulah yang menjadi, yang saya khawatirkan adalah kasusnya, ada kasusnya. Yang saya tekankan pada posisi sekarang, saya stressingnya pada sebulan ini melihat pada kedisiplinan anak. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat dari proses pembelajaran, buat yang kelas 12 sebenarnya bisa hadir di sekolah. Sebelum-sebelumnya kan seperti itu. Tanpa kita menjadwalkan, ada beberapa anak yang hadir ke sekolah bertanya pada guru. Kita masih membolehkan. Bisa saja kemudian terjadwal dan terbatas. Ya, jumlah siswanya juga tidak banyak. Ada beberapa yang saya lihat dengan Bu Alfia, ada yang 5 orang datang, dengan Pak Iman, ada yang 4 orang datang, gitu ya. Saya lihat seperti itu, terutama pada pelajaran eksak. Jadi kita sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Gunakan hari-hari Sabtu atau juga bisa sore hari seperti itu.
luar jadwal itu. Jadi sebenarnya walaupun misalnya jadwal saat ini kelasnya hanya bisa di rumah itu. Di rumah saja misalnya. Jadwalnya hanya melalui GCR. Tapi tidak mengharamkan dia datang ke sekolah. Tapi di luar jam itu misalnya seperti itu. Takut saya lupa nih pelajaran ini, kalau minggu depan ketemu dengan itu, telepon saja guru yang bersangkutan, Pak, saya mau minta penjelasan asal batas berapa orang. Ya senang. Karena sementara ini sebelumnya juga seperti itu, menemui Bapak Ibunya secara terbatas. Jadi tidak terjadwal dari sekolah, tapi itu adalah janji dengan guru yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang saya stressingnya saat ini adalah soal prokes. Saya khawatir. Kalau misalnya ada kebiasaan baru ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lihat anak-anak disiplin, kita insya Allah. Dan saya berharap sebulan ke depan kita akan mengevaluasi dan ada kan boleh dikali. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasan tambahannya. Jadi nanti ada juga live delay dari masing-masing guru kelas dan mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan ataupun langsung live melalui Google Meet atau melalui Zoom. Nanti kita akan coba bicarakan lagi karena memang pada awalnya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, base-nya kita adalah di Google Classroom, hanya tatap muka terbatas secara smooth, secara perlahan, sehingga nanti bisa sampai dengan semester 2 bisa dilaksanakan secara lebih maksimal. Termasuk juga pembiasaan-pembiasaan yang sebiasanya sudah hadir di sekolah kita, namun karena pandemi belum maksimal untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan di semester depan bisa kita laksanakan pembiasaan karakter, pembinaan kepemimpinan, motivasi, dan lain sebagainya melalui program-program khusus insya Allah. Baik, Pak Yunitali, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, atau yang lain juga boleh melalui chat atau bisa langsung melalui raise hand. Silakan Pak Yunitali. Ali, bukan Pak Yunita, anak-anaknya. Pak Ali, silakan Pak Ali. Silakan Pak. Pak Ali, silakan. Sudah ada di chat Pak, coba dibaca dulu. Oh, sudah di chat ya. Silakan sebentar, saya akan baca. Saya tanya melalui kolom obrolan ya Pak. Oke, alhamdulillah. Apa yang ingin mana ini? Belum masuk. Oh, berarti pertanyaannya sudah ditanyakan ya, sedang ditanyakan. Baik. Ya, sama. Saya baru membaca kolomnya. Baik, Bapak Ibu yang lain, saya persilakan yang ingin bertanya boleh langsung membuka open mic-nya ataupun meraise hand-nya atau juga menuliskannya di kolom chat. Ada? Silakan. Ya Pak. Oh ya, silakan Ibu langsung. Umar. Oh silakan ibunya Umar Salim ya. Silakan Ibu. Iya. Kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan nanti setelah pembelajaran PTM ini, apakah bisa ditambah mata pelajarannya hingga sampai habis asar gitu, Pak? Baik, jam durasinya ya Bu ya sampai habis asar ya. Biasanya sampai sore ya. Apakah bisa seperti itu gitu Pak? Oke, baik, pertanyaannya sudah kami dapatkan. Ada lagi Bu pertanyaannya atau cukup? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya persilakan Bu Leli untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Umar Salim ya, Ibunya Umar ya. Ya, baik Pak Ali. Pada Bunda dari Umar Nur Salim untuk
PTM terbatas kali ini kita memang memulainya itu secara perlahan ya Bu ya. Jadi belum bisa dari yang tadinya PJJ selama 1 tahun lebih nih tiba-tiba kita masuk sampai sore. Nah anak-anak juga perlu adaptasi kembali, belajar bagaimana mengenal lingkungan sekolah lagi khusus untuk kelas 10-11 kan belum pernah ke sekolah nih belajar di kelas gitu. Jadi memang belum bisa sampai sore. Jadi kita masih adaptasi kembali, bangun pagi benar-benar yang rapi ke sekolah gitu. Maka untuk di awal ini kita masih menjadwalkan sampai zuhur gitu Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa full semuanya, siswanya, waktunya begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi saya mau nambahkan Bu Leli. Silakan Pak Hari. Ya, Ibu, sebenarnya kita pengennya juga full, tapi memang dari sananya keputusan pemerintah seperti itu. Malah ada yang cuma 2 jam. Nah, tapi saya memastikan bahwa untuk siswa peserta didik memang dia hanya sampai zuhur. Tapi untuk pendidik, karyawan, guru kita tetap full 1 hari sampai sore. Kenapa? Ya itu tadi saya alokasikan waktu, misalnya ada peserta didik yang jadwalnya saat ini di GCR-nya juga tetap buka. Nah, itu ada saja siswa yang datang. Nah, saya harapkan yang biasa datang untuk keperluan luar tidak jamnya itu jangan datang pagi. Karena memang gurunya nanti kan ada di kelas, itu tidak terlayani. Itu bisa digunakan di jam setelah zuhur sampai asar. Jadi nanti insya Allah walaupun siswanya itu hanya mendapat layanannya sampai jam zuhur, tapi guru-gurunya, karyawannya tetap sampai sore. Dan mudah-mudahan dipahami Bu ya. Ya, insya Allah lama-lama meningkat. Ya. Terima kasih Bunda Umar Nusari. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan Ibu bisa dipahami karena kalau pemerintah memang maksimal tuh 3,5 jam Bu. 3,5 jam. Kalau jam 9, 10, 11, jam 11 harus pulang gitu. Harusnya gitu. Sampai setengah 12. Nah, kalau setengah 12 pulang, nanti ntar sholat zuhurnya di mana? Gitu. Akhirnya udahlah sholat zuhurnya di sekolah baik dah di Alukama gitu. Biar kita pantau, biar sholat, habis sholat baru pada pulang. Kalau udah sholat makan kita aman dah, nyaman. Anak-anak kita udah dipastikan sholat di sekolah. Begitu. Baik, ada pertanyaan melalui chat. Saya bacakan. Assalamualaikum dari Nana Sutisna. Mau tanya kelengkapan seragam kelas 10 bagaimana? Silakan Bu Leli untuk bisa menjawab. Bu Leli mic-nya. Oh iya ya, maaf Pak. Lupa nih. Untuk seragam kelas 10 tadi yang sudah saya paparkan bahwa untuk di hari Senin itu menggunakan putih-putih, di hari Selasa putih abu-abu, di hari Rabu batik putih, di hari Kamis batik bebas dengan abu-abu, dan di hari Jumat baju muslim bebas. Karena memang ada beberapa seragam yang masih on progress gitu Pak, seperti baju HW dan baju muslim untuk yang hari Jumat. Maka bagi yang bagi yang kelas 10 di hari Kamis menggunakan batik bebas dengan celana atau rok abu-abu, sedangkan di hari Jumatnya menggunakan baju muslim bebas. Baik. Kalau untuk jilbabnya, jilbab dari sekolah ya Bu Leli ya? Ya, jilbab dari sekolah yaitu jilbab putih. Tapi untuk baju muslim menyesuaikan saja Pak Ali, asalkan memakai jilbabnya sesuai dengan ketentuan dari sekolah, yaitu 1 jengkal di bawah bahu, gitu. Ya, jadi jilbabnya sudah diberikan oleh sekolah untuk hari Senin dan Selasa. Rabu mudah-mudahan nanti anak-anak kita pakai jilbabnya yang panjang ini, karena memang jilbabnya panjang, tapi kadang-kadang makainya jadi pendek kita.
Nanti kita akan cek ketika datang ke sekolah, kalau jilbabnya pemasangannya kurang panjang, kita akan betulkan sampai panjang, karena kita sudah standarisasikan corak pemakaian jilbabnya agar kemudian seragam dan tertutup bagian depannya sampai dengan bawah. Terima kasih Bu Leli atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ayu, orang tua dari Salman. Assalamualaikum, bagaimana kalau yang baju batiknya belum dapat, Pak? Ya, baju batik sekolah, silakan Bu Leli. Kelas 10. Untuk kelas 10 ada yang belum dapat batik, jadi masih dikerjakan Pak Ali. Sesungguhnya kemarin itu baru hampir seluruhnya sudah dapat, tapi memang ada beberapa yang belum kata pihak koperasinya, sehingga ditunggu, mudah-mudahan sekitar 1 atau 2 pekan lagi bisa dibagikan. Ya, mudah-mudahan nanti pas PTMT Salmannya udah pakai baju batik sekolah ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak baju batik buat kondangan juga nggak apa-apa. Artinya kita memang tidak terlalu masih dalam tahap masa transisi, masih mempersilakan kalau belum diberikan masih bisa dipergunakan yang ada. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sekarang waktu menunjukkan pukul 9:06, jadwal kita jam 8 sampai jam 9. Dan hari ini juga nanti akan diberikan laporan perkembangan pembelajaran anak kita sampai dengan penilaian tengah semester. Yang datang ke sekolah, untuk itu kami juga minta Bapak Ibu untuk datang ke sekolah bisa mematuhi protokol kesehatan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Fakih Wildan Hakim. Assalamualaikum, saya orang tua dari Wildan, ganti untuk batik putihnya bisa batik bebas atau gimana? Dan yang kedua, Ibu Novi Hana, maaf Pak, setiap hari menggunakan jilbab putih dari sekolah ya? Silakan Bu Leli. Yang ini batik putihnya bisa batik bebas atau gimana? Oh, ya, boleh Bu, untuk yang belum mendapatkan batik menggunakan batik bebas. Kemudian untuk jilbab karena kalau untuk yang kelas 10 baru mendapat jilbab 1 ya, untuk jilbab putih maka boleh di hari pertama menggunakan jilbab dari sekolah, kemudian boleh diganti besoknya diganti dengan jilbab putih yang lain yang ada di rumah, tapi penggunaannya masih tetap sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Begitu Pak Ali. Baik. Ya. Kalau hari Jumat jilbabnya sesuai dengan bajunya, dan untuk putri bajunya harus long dress ya Bu ya? Atau iya kerap? Pak, Ya. gamis atau Gamis. boleh gamis Pak, usahakan Gamis. untuk di hari Jumat karena memang seragam yang muslim dari sekolah memang bentuknya Bajunya gamis, ya harus pakai gamis hari Jumat untuk yang putri, yang putra nggak boleh pakai gamis ya. Kemudian karena memang di SMA Muhammadiyah 4 ini bajunya untuk yang putri harus gamis untuk hari Jumat, tidak boleh menggunakan rok tapi gamis langsung, atau apalagi pakai kulot, ya itu tidak diperkenankan ke sekolah. Termasuk juga kalau datang ke sekolah untuk kegiatan yang lain, kami berharap jilbabnya jilbab yang panjang, bajunya adalah yang panjang juga, boleh dengan rok, tapi yang putri diusahakan untuk tidak menggunakan celana panjang ataupun kulot, hanya menggunakan rok panjang, ya nggak boleh rok pendek juga artinya ya. Selanjutnya ini tadi sudah mau ditutup, tapi masih ada pertanyaan, kita siapkan. Oke, jilbab bergo untuk putri boleh Pak Ibu dari Nana Sutisna. Silakan Bu Leli, jilbab bergo. Tidak boleh Pak Ali. Jadi Oh, penggunaan harus jilbab segi 4 panjang. Tidak boleh menggunakan jilbab bergo untuk keseragaman di sekolah Pak Ali, begitu. Ya. Kalau jilbab bergo yang kayak gimana ya? Saya nggak tahu. Baik, mungkin jilbab casual ya, yang pakai langsung copot gitu ya. Kalau yang jilbab segi 4 kan harus pakai peniti, pakai pentolan gitu ya. Tapi akan terlihat lebih rapi gitu Pak. Lebih rapi dan lebih cantik dan lebih terbiasa nanti untuk pakai jilbabnya, jilbab yang panjang. Karena jilbab yang panjang itu kita maksudkan apa?
supaya kalau sholat ya dengan pakaian sekolah sudah bisa gitu. Karena busana muslimah adalah busana yang bisa dipergunakan untuk ibadah termasuk ibadah sholat. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa disampaikan ke Ibu Leli atau juga melalui saya sebagai humas. Dan nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Adapun nomor handphone saya sebagai humas nanti bisa dicatat di 0817 845 930 atau juga bisa menghubungi WhatsApp admin sekolah yang nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sebagai penutup ada kata penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haryanto Stan Kamil MPDM Hum, kami persilakan. Mic-nya Pak Ari, mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa basic pembelajaran tetap kita pakai BCR. Saya ulangi sekali lagi, sekalipun yang hadir di sekolah, absennya melaporkan tugasnya tetap melalui BCR. Jadi hadirannya ke sekolah itu hak dia, dan kita harus sebagai guru dan sekolah berkewajiban untuk memenuhi hak siswa. Jadi kalau toh misalnya siswa pada saat itu berhalangan tidak bisa masuk hadir tatap muka, tidak bisa dialpakan kalau dia di GCR-nya tetap melaksanakan tugas dan hadir. Atau misalnya khawatir Bapak Ibu sekalian, di pekan ini nih anaknya kelihatannya fisiknya pilek-pilek nih. Khawatir drop, makanya kemudian hari ini anak saya tidak masuk Bapak Ibu guru. Hari ini hanya melalui BCR, tidak apa-apa konsepnya. Jadi saya lebih penekanannya pada sisi itu. Prokesnya. Jadi mudah-mudahan kita lihat selama sebulan ini aman-aman saja, tidak ada kasus, nol. Nanti juga Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan nanti karena halaman sekolah sempit dan ketika nanti buat yang membawa kendaraan bermotor nanti ada tempat khusus yang disediakan. Untuk itu nanti akan disampaikan di kelas masing-masing penjelasannya. Mudah-mudahan kita lihat perkembangan PTMT ini akan berjalan dengan baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga lancar, tertib melaksanakan prokesnya dengan baik, dan mudah-mudahan beban kita secara perlahan-lahan terhadap pandemi ini akan berkurang. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto Stan Kamil yang sudah memberikan kata penutup di kesempatan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas PTMT bagi orang tua peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Depok. Seraya kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan PTMT yang kita akan mulai pekan depan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami di sekolah bisa melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga pendidikan anak-anak kita, dan semoga pandemi COVID-19 bisa berakhir, dan di awal tahun 2022 kita bisa melaksanakan program-program penguatan karakter, penguatan kebiasaan, dan lain sebagainya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi masa depan dan yang lebih baik
dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selanjutnya berdoa kepada Allah. Kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal ajimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sahil umurana wa umur abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa madarisna wa asatidatina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna fi ta'allumina wa imtihanina wa a'malina wa hayatina minan najihin as-salihin al-muttaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, sampai berjumpa kembali di sekolah untuk pengambilan hasil pembelajaran PTS di kesempatan hari ini sampai dengan sore sesuai dengan jadwal dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari saya selaku pengatur acara dan Humas SMA Muhammadiyah 4 Depok ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullah wa karim wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Izin lift ya Kak Ali, Bu Leli, Pak. Ya, silakan Ibu. Mudah-mudahan udah dipoto ya Bu Leli ya. Semuanya Udah Pak, ya? udah. Oh, ya. Sudah Baik, dipoto. terima kasih. Ya. Kalau gitu ruangan Zoom-nya saya tutup ya. Karena ada rapat ya. Ya. Ada rapat lagi Pak Hari di ranting dan di ABM. Pak Solihin sudah bertanya. Baik, saya tutup.